Pak Yadi tentunya mengamati di DKI saja begitu ya, harga gula ini bahkan sudah ada yang mencapai 16.000 per kilogramnya. Bagaimana tanggapan Anda Pak Yadi? Silakan. Untuk harga memang sama dengan beras ya. Sekarang kita melihat bahwa produksi gula itu untuk tahun 2023 ini ada dimungkinkan karena ini belum selesai ya. Itu produksinya di bawah tahun 2022 ya. Kita produksi tahun 2002 itu sekitar 2,4 juta ton ya. Tahun ini mungkin diprediksi karena penurunan protas tebu khususnya di Jawa itu bisa sampai 30% ya, 25 sampai 30%. Maupun ada kenaikan rendemen, tapi diperkirakan akan turun produksi nasional di sekitar 2,2 ya, 2,2 2,25 juta ton itu. Itu pertama itu. Jadi permasalahan utama adalah memang produksi kita itu turun, kemudian harga gula internasional mahal ya, hampir 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat dibanding 3 tahun yang lalu harga gula, khususnya untuk raw sugar ya. Jadi raw sugar itu 3 tahun yang lalu hanya sekitar 11 sen ya, 11 sen sampai 12 sen per pons. Sekarang udah lipat sampai 23, bahkan sampai menyentuh 25 sen per ponsnya. Jadi impor pun sulit. Kalau beberapa waktu yang lalu, yang dulu itu mudah impor. Jadi kita dengan mudah impor. Sekarang impor, kalau sampai di sini diolah di kita dengan katakanlah pabrik-pabrik yang berbasis tebu, maka biaya impor plus proses dengan harga gula yang produsen yang saat ini di 12.500, ini pas-pasan. Artinya mereka mungkin kerja bakti saja. Sehingga gula ini masih banyak tergantung dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, mau nggak mau, ini jangka makin lama perkiraan harga gula akan naik terus, Mas Bram. Jadi akan naik terus, bahkan mungkin sampai di sekitar Februari, Maret itu bisa naik, terus naik. Karena apa? Itu akan langka. Jadi kita impor sulit, dan sulitnya karena tadi harga mahal ya. Harga mahal, sedangkan dalam negeri terbatas. Beberapa pabrik gula, ini saya tambahkan lagi kaitannya dengan El Nino, ini bahwa pabrik gula sudah banyak yang sudah tutup, mulai selesai giling. Sehingga hanya beberapa pabrik gula yang masih giling, kemungkinan di awal Oktober tinggal beberapa di Jawa, kemudian sedikit di luar Jawa. Sehingga produksi gula ini nanti Oktober perkiraan sudah banyak yang off ya. Yang off artinya sudah tidak ada produksi gula dalam negeri, sehingga yang sisa adalah produksi-produksi yang sudah tergiling ini. Nah inilah yang menjadikan nanti kita pun harus bersiap-siap, harga gula akan terus naik. Dan untuk mengantisipasi ini ya kita harus impor, ya harus segera impor. Cuma impor ini dengan harga-harga di dunia ini masih mahal, maka importir-importir ini juga masih wait and see. Jadi melihat bagaimana ini kalau kita impor, tapi dengan harga gula seperti ini mungkin tidak bisa masuk. Tapi saya yakin, karena ini sudah ada kenaikan harga pasar, insya Allah mungkin dalam beberapa bulan ke depan ada impor gula. Saya kira itu sementara. Anda Pak Yadi seperti apa tanggapannya yang kiranya juga apabila harga gula naik ini juga berkontribusi positif tentunya terhadap kenaikan inflasi. Silakan Pak Yadi. Betul, jadi memang khususnya di level-level teman-teman yang di bawah, di middle low ya, itu memang kenaikan harga beras, kenaikan harga gula ini sangat memberatkan mereka, Dan kita memahami itu, dan secara otomatis itu inflasi itu berpengaruh pada termasuk produk-produk makanan kan ya, makanan. Karena banyak produk-produk makanan, minuman yang berbasis juga atau katakan ada pemanisnya. Nah, kondisi seperti ini memang mau nggak mau akan sedikit meningkatkan inflasi ya. Tapi kalau kita lihat kebutuhan atau konsumsi gula, konsumsi langsung gula itu hanya di sekitar 11 ya, 11 kilo per kapita per tahun per kapita. Jadi kurang lebih nggak sampai 1 kilo satu bulannya 1 kilo. Jadi sebetulnya katakanlah kenaikan 2.000-3.000 rupiah per bulan ya itu tidak terlalu signifikan. Artinya kalau mungkin dengan
data-data mungkin 0,0 ya, 0,0% peran gula terhadap inflasi. Nah, namun yang kita khawatirkan justru harus bertindak cepat dari pemerintah, terhadap kemungkinan atau forecast terhadap produksi gula nasional dan stok yang ada sekarang ini. Nah, saya memprediksi bahwa stok gula nasional di akhir tahun itu sudah menipis, ya, sudah menipis. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bus, ya, jadi bahwa betul, ya, jadi bahwa kalau pedagang ini stoknya itu sudah sangat sedikit, ini atau melihat di mana nih gula dari mana, itu mau nggak mau akan ada sentimen harga untuk dinaikkan. Dan ini pernah terjadi di tahun 2018, kalau saya 2018-19 juga harga gula pun bisa mencapai 18.000 per kilogram. Ya, di Jakarta pun sudah sampai 16.000 per kilogram. Ya. Nah, ini hal-hal semacam ini harus segera diantisipasi dengan impor dalam waktu nggak usah terlalu banyak-banyak, tapi paling tidak untuk pengaman bisa ditugaskan kepada BUMN atau siapapun ya, atau penugasan. Karena apa, kalau kita hanya mengandalkan dari importir ya, yang masih berpikir nanti akan rugi atau katakan masih ya kalau dia impor banyak nanti tahu-tahu harganya turun, nah ada risiko-risiko. Tapi kan risiko kita adalah nasional, kebutuhan nasional, sehingga menurut saya sendiri sebaiknya ada penugasan dari pemerintah kepada katakanlah BUMN ya, perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengimpor entah itu Bulog, entah itu ID Food atau yang lain, untuk segera mengimpor. Karena apa? Tetap kita harus stok paling tidak di akhir tahun itu punya 1,4 sampai 1,5 juta ton. Kalau ini kita perkirakan di bawah 1 juta nanti. Akhir tahun itu mungkin hanya sekitar 0,8, 0,9 juta ton. Dan ini akan meresahkan pedagang dan itu akan berdampak pada harga gula. Saya kira itu. Oke.